Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yaya Supriyatna. Saya dari SD Negeri Tapos 5 Kota Depok. Pengimbasan guru belajar seri AKM, asesmen kompetensi minimum. Apa itu asesmen nasional? Asesmen nasional adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah, madrasah, dan program kesetaraan pada jenjang dasar dan menengah. Mutu satuan pendidikan dinilai berdasarkan hasil belajar murid yang mendasar, literasi, numerasi, dan karakter, serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidik yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen utama, yaitu asesmen kompetensi minimum atau AKM, survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Mengapa perlu ada asesmen nasional? Asesmen nasional perlu dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan. Asesmen ini dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar, yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar murid. Apakah asesmen nasional menentukan kelulusan peserta didik? Tidak, asesmen nasional tidak menentukan kelulusan. Asesmen nasional diberikan kepada murid bukan di akhir jenjang satuan pendidikan. Asesmen nasional juga tidak digunakan untuk menilai peserta didik yang menjadi peserta asesmen. Hasil asesmen nasional tidak akan memuat skor atau nilai peserta didik secara individual. Seperti dijelaskan sebelumnya, hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Siapa yang menjadi peserta asesmen nasional? Asesmen nasional akan diikuti oleh seluruh satuan pendidikan tingkat dasar dan menengah di Indonesia, termasuk satuan pendidikan kesetaraan. Pada setiap satuan pendidikan, asesmen akan dilakukan di tiap satuan pendidikan. Asesmen nasional akan diikuti oleh sebagai peserta pendidik kelas 5, kelas 8, dan kelas 11 yang dipilih secara acak oleh pemerintah. Untuk pendidikan kesetaraan, peserta asesmen nasional adalah peserta didik yang pada akhir jenjang yaitu kelas 6. Atau program paket A UIA, kelas 9 program paket B WUSTA, dan kelas 12 program paket C atau ULIA yang telah memenuhi syarat. Asesmen nasional juga akan diikuti oleh guru dan kepala sekolah di setiap satuan pendidikan. Informasi dari peserta didik, guru, dan kepala sekolah diharapkan memberi informasi yang lengkap tentang kualitas proses dan hasil belajar di setiap satuan pendidikan. Mengapa yang menjadi sampel adalah murid kelas 5, kelas 8, dan kelas 11? Hasil asesmen nasional diharapkan menjadi dasar dilakukannya perbaikan pembelajaran. Pemilihan jenjang kelas 5, 8, dan 11 dimaksudkan agar murid yang menjadi peserta asesmen nasional dapat merasakan perbaikan pembelajaran ketika mereka masih berada di sekolah tersebut. Mengapa yang harus diukur adalah literasi dan numerasi? Asesmen nasional mengukur 2 macam literasi, yaitu literasi membaca dan literasi matematika atau numerasi. Keduanya dipilih karena merupakan kemampuan atau kompetensi yang mendasar dan diperlukan oleh semua murid, terlepas dari profesi dan cita-citanya di masa depan. Mengapa asesmen nasional juga mengukur karakter murid? Asesmen nasional bertujuan tidak hanya memotret hasil belajar kognitif murid, namun juga memotret hasil belajar sosial emosional. Asesmen nasional diharapkan dapat memotret sikap, nilai, keyakinan, serta perilaku yang dapat memprediksi tindakan dan kinerja murid di berbagai konteks yang relevan. Hal ini penting untuk menyampaikan pesan bahwa proses belajar mengajar harus mengembangkan potensi murid secara utuh, baik kognitif maupun non-kognitif. Bagaimana bentuk soal asesmen nasional? Yang pertama, pilihan ganda. Murid hanya memilih satu jawaban yang benar. Yang kedua, pilihan ganda kompleks. Murid memilih lebih dari satu jawaban yang benar. Yang ketiga, menjodohkan. Murid menjawab dengan cara menarik garis dari satu titik ke titik lainnya. Yang keempat, isian singkat. Menjawab berupa bilangan kata untuk menyebutkan nama benda atau jawaban lainnya. Yang terakhir, uraian. Murid menjawab soal berupa kalimat untuk menjelaskan jawaban.
Berapa lama waktu pelaksanaan asesmen nasional? Untuk SD atau MI, hari pertama tes literasi 75 menit, survei karakter 20 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 75 menit dan survei lingkungan belajar 20 menit. Untuk SMP, SMA, SMK dan MA, tes literasi 90 menit dan survei karakter 30 menit. Kemudian hari kedua tes numerasi 90 menit dan survei lingkungan belajar 30 menit. Apa tindak lanjut dari sekolah dengan hasil AKM? Sekolah diharapkan mampu merefleksi hasil AKM dalam pembelajaran sehingga guru-guru menerapkan teaching at the right level serta fokus membangun kompetensi serta karakter murid. Laporan sekolah terkait iklim belajar dan iklim satuan pendidikan diharapkan ditindaklanjuti manajemen sekolah untuk menyusun dan melaksanakan program-program sekolah yang mendorong terciptanya iklim belajar yang positif dan kondusif. Bagaimana cara belajar seri AKM? Silakan buka Google-nya. Kemudian ketik gurubelajar.kemdikbud.go.id. Kemudian klik program guru belajar multiseri di portal resmi Guru Belajar. Kemudian di portal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, program pembelajaran GTK Guru Belajar berbagi pada seri berikut. Silakan buka di seri asesmen kompetensi minimum atau AKM, kemudian klik mulai belajar. Kemudian masukkan SIM PKB kamu. Kemudian masuk. Kemudian setelah masuk, silakan klik di asesmen kompetensi minimum. Ya, silakan bagi yang belum bergabung dulu dengan grup Telegram resmi Guru Belajar. Kemudian setelah selesai kamu akan mendapatkan sertifikat kegiatan. Dan untuk pengimbasan silakan masukkan di AKM, masukkan URL-nya. Terima kasih.